Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini, Tuhan baik selamanya. Tuhan baik selamanya, Dia berikan nyanyian dalam hatiku. Tuhan baik selamanya, lewati malam gelap terangnya bersinar. Tuhan baik selamanya. Dari awal naikkan pujian ini, Tuhan baik selamanya, Dia berikan nyanyian dalam hatiku. Tuhan baik selamanya, lewati malam gelap terangnya bersinar. Tuhan baik selamanya. Tuhan baik selamanya. Sekali lagi, Tuhan baik selamanya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Selamat bersuka citalah. Dari awal sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka.
bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Baik adik-adik, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dari awal dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Shalom adik-adik, kita mau sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian ini, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Param-pam-pam. Dari awal, oh sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sama-sama katakan padanya. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Sekali lagi, param-pam-pam. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom adik-adik, jumpa lagi di Wadah Minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu itu Kakak Anas menceritakan mengenai Tuhan Yesus disalibkan. Hari ini Cici mau melanjutkan cerita minggu lalu, yaitu Tuhan Yesus bangkit.
Tuhan Yesus kita tidak mati begitu saja adik-adik. Tuhan kita disalibkan, mati lalu bangkit lagi. Nah, cerita ini ada dalam Matius 28 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Adik-adik bisa baca di rumah masing-masing ya. Hari ini Cici mau merangkumkan cerita yang ada dalam Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10 ini. Adik-adik, siapa yang pernah merasakan kesedihan? Nah, adik-adik pernah merasakan sedih ketika apa? Ketika misalnya barang yang kita sayangin hilang, atau benda yang kita sayangin hilang, atau binatang yang kita sayangin hilang, atau bahkan orang-orang terdekat yang kita sayangin itu hilang. Banyak hal yang bisa menyebabkan kesedihan dalam kehidupan kita. Hari ini Cici mau ceritain mengenai Maria Magdalena dan beberapa wanita-wanita lainnya yang merasakan kesedihan begitu dalam ketika mendengar kabar kalau Tuhan Yesus meninggal. Ketika Tuhan Yesus disalibkan dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan Yesus mayatnya diturunkan dari atas kayu salib lalu dikuburkan. Dikuburkannya di mana, Ci? Dikuburkannya bukan kayak kuburan-kuburan sekarang ya adik-adik. Ada tanahnya, ada batu nisannya, tempatnya bagus, enggak. Zaman dulu kuburannya itu ada di sebuah gua, lalu Tuhan Yesus mayatnya dibaringkan di dalam sana, dan gua itu ditutup lagi. Ditutupnya pakai apa? Pakai batu yang besar sekali, sehingga orang-orang nggak mampu untuk mendorong batu itu untuk mengeluarkan mayat Tuhan Yesus dari sana. Setelah Tuhan Yesus meninggal adik-adik, 3 hari lamanya Maria Magdalena beserta wanita-wanita lainnya yang merasakan kesedihan kehilangan sekali Tuhan Yesus, lalu mereka memutuskan untuk mengunjungi kuburan Tuhan Yesus. Pergilah mereka, sehingga dalam perjalanan tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Siapa yang pernah merasakan gempa bumi? Saya goyang-goyang. Setelah itu mereka ini ketakutan adik-adik. Maria Magdalena bersama perempuan-perempuan lainnya ketakutan. Setelah redalah gempa itu, mereka mulai melanjutkan perjalanan mereka. Dan mereka menemukan kuburan Tuhan Yesus telah terbuka adik-adik. Kalau batunya itu sudah tergeser dari gua tersebut. Dan ketika mereka mau masuk, bertemulah mereka dengan seorang malaikat. Malaikat itu berkata kalau Tuhan Yesus telah bangkit, sehingga Tuhan Yesus tidak ada lagi dalam kuburan ini. Lalu Maria Magdalena beserta perempuan-perempuan lain, masa iya Tuhan Yesus udah bangkit? Apa jangan-jangan ada yang mengambil mayat Tuhan Yesus ya? Lalu masuklah mereka, ternyata benar kalau mayat Tuhan Yesus sudah nggak ada. Adanya cuma kain yang menutupi mayat Tuhan Yesus doang, tapi mayatnya sendiri sudah tidak ada adik-adik. Lalu pergilah mereka keluar dan menemui malaikat lagi, dan malaikatnya pun berkata kalau Tuhan Yesus telah bangkit, sehingga sebarkanlah berita baik ini. Setelah mendengar perkataan malaikat itu, apa yang dilakukan Maria Magdalena? Dia merasakan senang. Rasanya gimana ya kalau adik-adik kehilangan sesuatu terus tiba-tiba ternyata nggak jadi hilang gitu. Nah, jadi kayak rasanya wah ternyata nggak hilang, ternyata selama ini tuh ada gitu. Nah, ini yang dirasakan Maria Magdalena. Ternyata selama 3 hari ini yang dia sedih sekali karena dia merasakan Tuhan Yesus telah mati, ternyata Tuhan Yesus bangkit dan hidup kembali. Sehingga Maria Magdalena ini beserta perempuan-perempuan lain ini pergi untuk memberitakan berita sukacita ini ke ke-12 murid Yesus. Ketika mereka sedang berjalan menuju ke-12 murid Yesus, mereka bertemu siapa? Bertemu Tuhan Yesus, dan tersungkurlah mereka di hadapan Tuhan Yesus, sehingga mereka tambah yakin kalau Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ingat ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir kalau selama ini kayak, aku kok berdoa kayak nggak dijawab-jawab ya. Tenang adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar semua doa kalian dan akan menjawab tepat pada waktunya. Percayalah kalau Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menjawab doa kita. Nah, selama sisa hidup kita ini, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita mau baca ya di dalam Yohanes yang ketiga. Kita buka sama-sama Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai orang percaya, kita telah mendapatkan hidup yang kekal, sehingga kehidupan kita jangan disia-siakan adik-adik. Dalam hidup kita di dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik.
apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Contohnya, apakah Tuhan Yesus mau kalau kita nakal? Tidak, kita nggak boleh jadi anak yang nakal. Apakah Tuhan Yesus mau kita jadi anak pemarah? Tidak. Kita harus membawa sukacita, damai sejahtera dimanapun kita berada. Jadi kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita harus melakukannya. Ya adik-adik, jangan didengar doang, tapi harus didengar dan dilakukan. Nah, segitu aja cerita Cici pada hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita bersatu dalam doa kembali ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Kami telah belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Kalau Engkau adalah Allah yang bangkit, Engkau adalah Allah yang hidup bagi setiap kami Bapa. Jadikan kami sumber sukacita dimanapun kami berada Bapa. Pakai lidah kami, bibir kami, apapun yang kami lakukan, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Terutama untuk kedua orang tua kami Tuhan, jadikan kami anak yang baik juga Tuhan. Terima kasih, kami berkati setiap kami Bapa, sehingga minggu depan kami dapat berkumpul bersama-sama beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa, bye-bye.